Selamat datang. Kalau minggu ini rasanya agak berat, mungkin ini jeda yang lagi kamu butuhkan. Kita di sini nggak akan ngasih solusi instan, tapi kita akan coba ciptakan ruang untuk memahami bareng-bareng. Dan di depan kita ini udah ada banyak sekali materi yang kamu kirimkan. Ada studi klinis, beberapa artikel, catatan-catatan personal juga tentang burnout, soal rasa terisolasi. Betul. Dan setelah kita baca semua, kayaknya ada satu benang merah yang kuat banget ya. Kelihatan sekali. Di satu sisi ada kesadaran soal pentingnya kesehatan mental. Tapi di sisi lain ada perasaan personal yang rasanya kayak tembok besar gitu. Tembok yang ngehalangin kita buat minta tolong kan? Tepat. Sebuah paradoks yang saya rasa dialami banyak sekali orang. Nah, jadi misi kita kali ini sederhana aja. Kita akan bedah semua riset ini, kita cari benang merahnya, kita coba validasi perasaan kamu pakai data, buktiin kalau kamu nggak sendirian, dan ya mencari harapan yang mungkin tersembunyi di angka-angka itu. Kita bisa mulai dari mana nih? Kita mulai dari paradoks pertama yang paling kelihatan ya. Ini dari salah satu sumber yang kamu kasih, dari The Jet Foundation. Oke. Di sini ditulis 74% remaja itu sebenarnya tahu loh kalau cari bantuan itu tanda kekuatan, bukan kelemahan. Angka yang tinggi sekali tuh. Tinggi banget kan? Secara teori mereka udah paham. Secara teori ya, mereka udah lulus. Tapi, nah, disinilah jurangnya mulai kelihatan. Karena di laporan yang sama, kamu juga garisin data lanjutannya. Iya. 42% dari mereka itu merasa nggak punya kata-kata yang pas buat minta tolong. Nggak tahu mau ngomong apa. Bingung. Dan yang lebih bikin khawatir, 48% nganggep bantuan profesional itu pilihan terakhir, last resort. Cuma kalau udah darurat banget. Jadi ada ilmunya tapi nggak ada langkahnya gitu ya. Persis. Dan yang paling menarik buat saya, ini bukan lagi soal stigma. Dulu kan kita mikirnya orang takut dianggap, maaf, gila. Benar. Tapi riset ini nunjukin kekhawatiran mereka itu jauh lebih personal. Mereka lebih takut gak dipahami, takut jadi beban, atau ya sekedar gak nyaman aja ngomongin perasaan yang rumit. Sangat valid. Dan ini penting banget buat kita pahami ya, kalau keraguan itu bukan kelemahan karakter. Itu respons biologis dan psikologis kita. Ada penjelasan ilmiahnya ya? Ada. Dan ini penting biar kita bisa ngasih izin ke diri sendiri untuk ngerasain itu. Salah satu artikel psikologi di sini ngejelasin, pertama ini soal otak kita. Bagian yang mana nih? Bagian yang paling primitif. Waktu kita mikir buat rentan, buat buka diri, ada bagian otak namanya amigdala. Bisa dibilang ini pusat alarm kebakaran di kepala kita. Oke. Itu langsung aktif. Dan seketika jantung jadi berdebar, perut mual, tangan keringetan, tubuh kita itu ngerespons kerentanan emosional sama persis kayak kita lagi dikejar bahaya fisik. Wow, pantesan rasanya kayak mau ujian skripsi, padahal cuma mau ngechat teman, bro boleh curhat nggak? Alarmnya sama kencengnya. Tubuh kita secara harfiah teriak, bahaya! Padahal niat kita baik. Betul, terus yang kedua, ada mitos soal kemandirian. Budaya kita kan sering banget nyamain kekuatan dengan, ya, mampu nanggung semuanya sendirian. Harus kuat, harus mandiri. Iya, jadi pas kita sadar kita butuh orang lain, otak kita yang udah terlatih ini bisa salah nerjemahin. Dianggapnya tuh kegagalan personal. Seolah-olah ada suara di kepala yang bilang, gitu aja nggak kuat sih. Persis, padahal butuh koneksi itu kan manusiawi banget. Nah, yang ketiga ini bisa lebih dalam lagi, luka masa lalu. Mungkin dulu pas kecil, waktu kita nunjukin emosi sedih, responsnya malah diabaikan, atau malah dihukum, jangan cengeng, gitu kan? Tahan aja. Tahan aja. Akhirnya kita belajar nunjukin emosi itu nggak aman. Respons menghindar ini dulu jadi strategi bertahan hidup, tapi sekarang malah jadi penghalang. Perisai yang dulu kita butuhin, sekarang malah jadi penjara. Kayaknya ada poin keempat juga ya, di catatanmu, soal takut ditolak. Ini penting banget, rasa takut akan penolakan. Ada penelitian psikologi yang dikutip di sini yang nunjukin kalau kita itu secara alami cenderung melebih-lebihkan kemungkinan ditolak. Jadi kita mikir yang jelek-jeleknya dulu. Betul, otak kita langsung bayangin skenario terburuk, temen bakal bilang sibuk, keluarga bakal ngeremehin, padahal seringnya orang tuh jauh lebih mau bantu daripada yang kita kira. Kita kritikus terburuk buat diri kita sendiri ya. Tepat sekali. Oke, bagian tadi rasanya cukup berat ya. Kayak semua sistem biologis, psikologis, bahkan budaya, kita itu emang dirancang buat nyusahin kita buka diri. Iya, kayak melawan arus ya. Banget. Tapi di tumpukan artikel ini ada satu studi dari McGill University yang kayak secercah cahaya gitu. Ini bagian yang ngasih harapan. Ini
Ini bagian yang paling transformatif sih. Studi dari McGill ini skalanya besar, dan angka yang mereka temuin benar-benar bisa ngubah cara kita mandang hubungan sosial. Apa yang mereka temukan? Mereka nemuin kalau perceived social support, atau gampangnya, perasaan bahwa kita punya seseorang yang bisa diandalin, Oke. itu secara signifikan bisa nurunin resiko depresi berat sampai 47%. Tunggu, 47%? Itu hampir separuh loh. Hampir separuh. Ini bukan sekedar bikin perasaan lebih baik ya. Ini beneran ngubah lintasan kesehatan mental seseorang. Tepat. Dan bukan cuma itu, resiko gangguan kecemasan umum turun sampai 22%. Dan yang paling krusial, resiko ide bunuh diri itu turun sampai 40%. Wow. Ini bukti statistik kalau koneksi manusia itu intervensi medis yang kuat. Bener. Dan ada satu detail dari studi itu yang kamu tandain pakai stabilo kuning. Oh iya. Bunyinya, efek perlindungan ini tetap berlaku bahkan jika seseorang pernah berjuang dengan masalah kesehatan mental sebelumnya. Nah, ini penting banget. Artinya, dukungan sosial itu bukan cuma buat yang sehat. Justru, dia itu kayak jaring pengaman psikologis yang selalu ada. Nggak peduli seberapa bergejolak kondisi mental kita di masa lalu. Pelindung yang konsisten. Saya suka istilah itu. Jadi, ini bukan obat sekali minum, tapi lebih kayak vaksin psikologis yang ngasih perlindungan terus-menerus. Gitu ya interpretasinya? Analogi yang sempurna. Dan sekarang, coba kita bawa data global ini ke konteks kita, Indonesia. Oke. Kamu kan juga ngelampirin data dari Inamhes yang angkanya bikin kita harus berhenti sejenak. Bikin merinding sih. 1 dari 3 remaja di Indonesia itu setara 15,5 juta anak muda punya masalah kesehatan mental. Tapi, yang akses layanan profesional cuma 2,6%. Jurangnya kan luar biasa gede. pertanyaannya, lalu gimana 97,4% sisanya bertahan? Nah, disitulah artikel lain yang kamu kirim jadi menarik banget. Soal penelitian Gen Z di Malang. Iya, justru di tengah angka yang bikin cemas itu, artikel ini nunjukin kalau kita punya semacam, kekuatan super tersembunyi sebagai orang Indonesia. Oh iya, Penelitian di Malang itu nemuin sesuatu yang luar biasa. Efek peer support atau dukungan teman sebaya di Indonesia ternyata dampaknya lebih besar dibanding di negara-negara barat. tunggu. Lebih besar dari negara barat. Kok bisa? Bukannya di sana lebih individualistis, jadi harusnya dukungan teman lebih vital. Pertanyaan yang bagus. Penjelasannya justru ada di sifat kolektivisme kita. Konsep kita itu seringkali lebih dominan daripada aku. Studi itu nunjukin angka yang kontras banget. 97,3% Gen Z dengan peer support yang tinggi, tingkat ideasi bunuh dirinya rendah. Sebaliknya, 88,2% dari yang peer supportnya rendah, ideasi bunuh dirinya tinggi. Koneksinya langsung sekali ya. Sangat langsung. Ini ngebuktiin kalau gotong royong itu bukan cuma slogan kerja bakti, tapi mekanisme pertahanan psikologis yang tertanam di budaya kita. Jadi setelah lihat data soal peer support tadi, saya jadi mikir. Di satu sisi, koneksi teman sebaya itu kuat banget. Di sisi lain, kita tahu Gen Z itu generasi followers dan teman online. Nah, ini dia. Apakah riset-riset ini ngebedain antara koneksi nyata sama jumlah teman di medsos? Pertanyaan itu langsung ke jantung masalahnya. Dan ya, semua riset ini secara konsisten bilang hal yang sama. Yang ngelindungin kita itu kualitas, bukan kuantitas. Kualitas ya? Faktor pelindungnya itu perasaan bahwa ada seseorang yang bisa diandalkan, bukan jumlah followers. Satu koneksi yang dalam itu jauh lebih manjur daripada ratusan koneksi dangkal. Ada kutipan bagus soal itu kan? Ada. Bunyinya, the strength of support, rather than the size of the support network, is more closely connected with well-being. Kekuatan dukungannya, bukan ukuran jaringannya. Ini ngebawa kita balik lagi ke paradoks yang kamu tulis di catatan pribadimu. Gen Z sebagai generasi paling terhubung sekaligus paling kesepian. Dan data globalnya kan ngedukung itu ya. Angkanya mengejutkan. 79% Gen Z merasa kesepian. Bagaimana mungkin? Ini akibat langsung dari siklus yang disebut psikolog compare and despair. Membandingkan dan berputus asa. Oh. Media sosial itu kan panggung yang cuma nampilin highlight reels, momen-momen terbaik orang lain. Kita lihat kesuksesan mereka, liburan mereka, dan tanpa sadar kita ngerasa ketinggalan. Jadi kesepiannya bukan soal isolasi fisik. Bukan, tapi tentang kekurangan ikatan emosional yang nyata. Kita punya ribuan interaksi, tapi koneksi yang mendalamnya minim banget. Jadi solusinya bukan nambah teman online ya, tapi ngebangun komunitas yang nyata, yang bisa nyembuhin. Tepat, membangun rumah di atas fondasi yang kokoh.
Lalu, apa fondasinya? Dari semua materi ini, apa pilar utamanya? Ada 3 pilar utama yang terus muncul. Pertama, kepercayaan. Trust. Ini dasarnya. Kepercayaan itu nyiptain ruang aman di mana kita bisa rentan tanpa takut dihakimi. Tempat di mana kita bisa lepas topeng. Persis. Bisa bilang hari ini berat banget dan diterima apa adanya. Sesuatu yang hampir mustahil di media sosial. Benar. Lalu yang kedua? Pilar kedua itu empati. Empathy. Empati itu jembatan emosional. Bukan cuma simpati yang bilang, kasihan ya kamu. Tapi lebih dari itu. Jauh. Empati itu bilang, aku mungkin nggak tahu persis rasanya, tapi aku di sini bersamamu. Ketika seseorang merasa dipahami, divalidasi, itu akan menciptakan siklus dukungan yang positif. Dan pilar yang ketiga? Komitmen bersama. Shared commitment. Ini kesadaran kalau kesehatan mental itu bukan urusan pribadi, tapi tanggung jawab kita bareng-bareng. Kita saling menjaga, gitu ya. Betul. Ada kutipan indah di salah satu artikel, "Stigma grows in silence, but withers in an environment where conversations about mental health are normalized." Stigma itu tumbuh dalam sunyi, tapi layu di lingkungan di mana obrolan soal kesehatan mental itu jadi hal biasa. Komitmen bersama inilah yang mecahin kesunyian itu ya. Tepat sekali. Saya jadi kepikiran, kadang yang kita butuhin dari komunitas itu sederhana banget. Bukan nasihat, bukan solusi, tapi sesuatu yang lebih mendasar. Dan ada satu studi terakhir dari Ohio State University yang kayaknya ngasih jawaban soal ini. Ana benar. Studi itu nemuin sesuatu yang sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Apa itu? Mereka nemuin kalau kalimat sesederhana, "Aku paham kenapa kamu merasa begitu," itu terbukti secara ilmiah bisa mulihin mood seseorang kembali ke level normal. Cuma dengan validasi, Hanya dengan validasi. bukan dengan sabar ya, atau coba deh kamu. Bukan. Dalam studi itu, ketika partisipan yang marah atau sedih nggak divalidasi, mood mereka justru makin buruk. Tapi begitu mereka dapat validasi sederhana, moodnya pulih cepet banget. Kenapa bisa gitu ya? Karena validasi emosional itu ngebuka pintu buat self-compassion, rasa welas asih ke diri sendiri. Ketika emosi kita terasa valid di mata orang lain, kita berhenti ngerasa malu. Kita bisa bilang ke diri sendiri, oh wajar aku merasa begini. Dan dari situ kita bisa merespons dengan lebih tenang. Tepat. Jadi, setelah kita bedah semua ini, apa yang kita pelajari ya? Rasanya jelas banget, perasaan sulit yang kamu rasain itu valid. Ada penjelasan biologisnya, psikologisnya. Bahwa komunitas dan koneksi itu bukan cuma nice to have, tapi secara harfiah bisa nyelamatin hidup. Datanya nunjukin penurunan risiko depresi sampai 47%. Angka yang nyata. Dan mungkin yang paling penting, budaya gotong royong kita, kalau kita pahami dengan benar, bisa jadi kekuatan terbesar kita. Mungkin udah saatnya kita merevolusi arti gotong royong itu ya. Bukan lagi cuma kerja bakti fisik, tapi tentang komitmen kolektif buat saling ngangkat beban tak terlihat yang kita semua pikul. Gimana kalau setiap interaksi kita mulai dengan niat untuk memvalidasi, bukan menghakimi? Mungkin perubahan besar dimulai dari sana. Jika percakapan seperti ini adalah ruang yang kamu butuhkan untuk berhenti sejenak setiap minggunya, kami mengundang kamu untuk kembali lagi. Ini bukan sekedar ajakan untuk subscribe. Anggap ini sebagai cara kamu ngingetin diri sendiri kalau kamu adalah bagian dari sebuah komunitas. Sebuah ruang. Sebuah ruang di mana kita nggak harus selalu kuat sendirian. Betul sekali. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyelami ini bersama kami. Sampai jumpa minggu depan di Ruang Hening kita.